Mahasiswa S1 juga kemudian ada mahasiswa pasca ini. Ada ada Profesor Ganjar Razudi, beliau guru besar ilmu politik Universitas Nasional. Dikembangkan oleh Bawaslu ya. Tetapi saya berharap ini juga membuka satu ruang diskusi yang produktif mengenai apa istilahnya ya, masa depan pengawas pemilu ini di era transformasi digital. Dan akhirnya saya mengajak kita semua untuk menjaga semangat kolaborasi bersama-sama, kemudian memperkuat literasi digital tentunya, termasuk juga bersama-sama membangun satu budaya demokrasi yang berintegritas, yang transparan dan berkeadilan. Karena ini sesungguhnya teknologi ini hanya sebuah alat ya. Jadi yang menentukan kualitas demokrasi ini ya tetap kita manusia. Cegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa, penyelesaian sengketa ini. Nah tentunya ya keberhasilan transformasi digital ke depan ini tentu diwujudkan oleh Bawaslu sendiri. Nah, demokrasi yang sehat ini membutuhkan apa? Membutuhkan ya partisipasi adik-adik mahasiswa inilah nanti, termasuk juga seluruh elemen bangsa. Karena kita nggak bisa berjalan sendiri, harus berkolaborasi oleh berbagai sebuah kepentingan. Nah, karena itulah ya kami menghadirkan Bawaslu Kampus Connect ya, kepada menghadirkan ini sebagai ruang bagaimana Bawaslu bisa melakukan satu kolaborasi dengan dunia akademik. Terima kasih sekali ya UNAS sudah Pak Dekan ya, sudah beberapa kali kita bisa bekerja sama. Ini baru hanya divisi saya di data dan informasi, belum nanti ada di SDM, di pengawasan. Nah untuk itu melalui kegiatan ini kami berharap semakin banyak mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu kepemiluan ya, kemudian juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, mengembangkan inovasi. Tentunya inovasi yang berbasis teknologi ya. Kemudian juga berbagai program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Nanti sebentar lagi teman-teman para narasumber menyampaikan paparannya mengenai teknologi informasi ya. Di ruang pengawasan ada Siwaslu, di ruang penanganan pelanggaran ada sigap lapor. Ketika teknologi digital ini telah mengubah hampir ke seluruh aspek kehidupan ya, mentransformasi, termasuk bagaimana cara memperoleh informasi. Jadi sekarang ini bagaimana cara memperoleh informasi ya, ini perkembangannya pesat sekali di era digital ini. Tidak hanya informasi, berinteraksi, menyampaikan aspirasi ya. Ini luar biasa sekali di era digital ini. Dan untuk itu perkembangan tersebut ini menghadirkan berbagai apa yang dimaksud dengan peluang dan apa yang dimaksud dengan tantangan. Jadi ternyata peluangnya ada, tantangannya ada. Nah tentunya di satu sisi teknologi ini bisa memungkinkan satu akses kepada siapapun gitu loh, terhadap informasi yang cepat. Penyebaran hoax ya, 1000 penyebaran hoax dalam 1 menit itu luar biasa cepatnya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita mengantisipasi itu dalam konteks pengawasan? Karena pengawasan pemilu itu dilakukan ya kalau dulu ya ini di lapangan dilakukan secara konvensional. Sekarang bagaimana untuk menjangkau pengawasan itu secara jawaban di era digital ini? Bisa nggak menjangkau gitu? Paradigmanya adalah ya, kita memang punya program, banyak program-program bagaimana kita bisa melakukan satu penguatan regulasi digital.
bagaimana kita bisa meningkatkan SDM pengawasan ini yang melek, ya, melek kepada digital, memastikan ya AI ini nggak mudah, karena bisa jadi jebakan. Istilah kata sekarang ini si A di mana, si B di mana, ini untuk diaprokin, ya, digabungkan. Ya, kalau istilah Betawi itu diaprokin, itu mudah sekali. Orang bisa berpelukan itu mudah sekali. Tapi bagaimana kita memastikan AI ini tidak disalahgunakan? Kemudian juga bagaimana kita bisa memperkuat ya pemantauan di dunia maya. Jadi semacam cyber election monitoring ini penting. Nah, tentunya termasuk bagaimana memperkuat. Kenapa kita mengundang bekerja sama dengan Universitas Nasional, ya, berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Mahasiswa kan tidak hanya sebagai pengguna media saja, tetapi bagaimana ke depan ini mahasiswa di era digital, gitu kan, di era digitalisasi dan literasi, mereka harus bisa berkontribusi untuk bisa berpartisipasi. Nah, perkembangan tersebut ini tentunya ya ruang-ruang digital juga ini kan ternyata banyak menghadirkan sebuah persoalan. Apa yang dimaksud dengan penyebaran hoax? Apa juga yang dimaksud dengan disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi, sampai kecerdasan pembuatan AI ini yang tadi saya sampaikan luar biasa. Nah, ini kondisi tersebut ya, ini menuntut seluruh pemangku kepentingan termasuk Bawaslu kita ya untuk terus beradaptasi dalam konteks pengawasan. Karena kami ini tugas pengawas pemilu itu kalau hanya mengandalkan pengawasan yang sifatnya konvensional, tidak adaptif, repot. Dia harus menyesuaikan perkembangan zaman. Yaitu kita bisa melihat nih perkembangan perubahan-perubahan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini merupakan satu jawaban. Bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa